Kedua untuk para akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nashkuruhu wa tu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Usalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. أما بعد إلى حضرة المحترمين وإلى العلماء الكرام والحبايب والمشايخ, wabil khusus kepada guru-guru kami yang ada di belakang kami dan seluruh dzurriyyah Syekh Badrul Zaman dan seluruh dzurriyyah Kiai Makmun dan seluruh dzurriyyah Syekhona Hasbullah dan seluruh dzurriyyah Syekhona Al-Walid Syekh Ridwan Badruki Badrul Zaman. Alhamdulillah, saya sebenarnya berdiri di sini karena adanya tarikan mahabbah kepada seluruh karuhun Garut sebagai pendahulu yang mendakwahkan Islamiyah melalui Thariqah Tijaniyah. Apa yang kita lihat secara nyata ini, apa yang kita lihat kenyataan sekarang ini adalah buah karomah daripada karuhun kita, yakni Syekhona Badrul Zaman, Syekh Hasbullah dan Syekh Al-Walid, Syekh Ridwan Masduki Badrul Zaman. Istighfar beliau yang menjadikan jalbul akhirah, Allah jadikan futuh dan usul. Istighfarnya, sholawatnya, dan kalimat tauhidnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga Thariqah Tijaniyah yang didakwahkan kira-kira 79 tahun yang lalu, inilah buahnya. Alhamdulillah, sealim-alimnya orang sekarang termasuk saya belum tentu bisa mengumpulkan ikhwan sebanyak ini. Saya merasa malu kepada para almarhumin. Beliau walaupun sudah wafat, bertawallana biman tawallai, mengumpulkan
orang-orang yang saleh, orang-orang muzakirin, orang-orang ahli taubat pada sekarang ini. Alhamdulillah, bukan karena ketepatan, tapi karena Allah yang memilih kita. Banyak orang yang sehat, banyak orang ahli zikir, tapi tidak berkumpul di tempat ini. Ini tandanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah masuk, diterima oleh kita semua. Alhamdulillah. Ini para hadirin, Syekh Badrul Zaman melahirkan Syekh Abdullah, melahirkan Syekh Badrul Zaman melahirkan Sayyidina Walid, Syekh Dadang Ridwan Masduki, sampai melahirkan ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat dan muhibbin seluruh kota Garut, bahkan sekarang mengalir ke kota Sampang, sampai mengalir ke Thailand, sampai mengalir ke Lamongan, sampai mengalir ke Magelang, mengalir ke kota Semarang, mengalir ke kota Pangandaran. Semua itu adalah barakahnya Syekh Badrul Zaman. Kita tak punya usaha apa-apa, tanpa dorongan dan tanpa bantuan Tuhan, kita tidak bisa merasakan nikmatnya zikir. Kita bukan siapa-siapa para hadirin. Kita menjadi seperti ini karena menempel sir-sir guru kita, sir istighfarnya guru kita melekat pada kita semua, sholawatnya mengalir kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang ahli mudzakirin. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanad Garut ini adalah sanad yang emas, sanad yang mulia. Pada masa hidupnya Syekh Badrul Zaman, ada Syekh Muhammad Hafid Al-Basri di Mesir. Di Indonesia ada Syekh Badrul Zaman. Di Senegal ada Syekh Ibrahim Nias Al-Ibrahim Al-Kullihi. Di Indonesia ada Syekh Badrul Zaman. Begitu ada Syekh Ahmad Subair di Maroko. Di Indonesia ada Syekh Badrul Zaman. Berbanggalah memegang sanad emas Syekh Badrul Zaman yang sekarang terbukti menjadikan rahmatan lil alamin. Bukan hanya cucu-cucunya, bukan hanya zuriyahnya, seluruh masyarakat Kota Garut mencintai Thariqah Tijaniyah. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menitiskan air mata, teringat kalimat besok di yaumul mahsyar, hadza imamukum, hadza imamukum yastadillu bid dunya wal akhirah. Di mimbar itu seolah-olah duduk syahadat di Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu dan para muqaddam-muqaddamnya dan hamba ikhwan yang duduk depan mimbar. Itulah ikhwan-ikhwan dan akhwat dan muhibbin Thariqah Tijani pada zaman Arafah nantinya. Kadang itu Habbi menggambarkan keadaan Arafah, kadang itu Habbi menunjukkan keadaan Arafah yang belum kita rasakan. Hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa masuk Thariqah? Thariqah pun hanyalah la ilaha illallah. Thariqah pun hanya la ilaha illallah. Imam Syafii baca la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Jailani la ilaha illallah. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi baca la ilaha illallah. Syekh kita Sufi Al-Ibrahimi baca la ilaha illallah. Syekh Rifai baca la ilaha
Ini yang mempertanyakan la ilaha illallah ini bukan hanya kalian, sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa, wahai Allah, berikanlah aku ilmu untuk beribadah kepada Engkau, munajat kepada Engkau, memohon kepada Engkau, apapun kepada Engkau dengan satu kalimat. Apa kata Allah? Bacalah la ilaha illallah. Nabi Musa ini, kenapa saya harus membaca la ilaha illallah seperti nabi-nabi yang terakhir? Kenapa kau dibacanya sama? Wahai Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi aku kepal menjadi satu, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini keutamaan talqin. Ini fadilahnya orang-orang bertoreko. Karena ijazah dari guru, karena talqin dari guru, 7 langit, 7 bumi, lebih berat kalimat la ilaha illallah ditalqin oleh Allah langsung. Kalimat la ilaha illallah untuk memberatkan amal. Kalimat la ilaha illallah menyelamatkan dari api neraka. Bukan hanya itu. Setelah lahir Rasulullah Muhammad SAW, la ilaha illallah diterangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian la ilaha illallah ditalqinkan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Fadilahnya bertambah, bukan hanya memberatkan amal, bukan hanya menghapus dosa, bukan hanya benteng dari api neraka, tapi tahu Rasulullah, man ahidza wirdahu wa huwa muhammadun al-niran huwa wa walidahu wa auladuhu wa azwajuhu yadkhuluna al-jannata bi Isa. Ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah. Seandainya ada orang-orang yang mencuri 1000 kali ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah takdir, berat mana? Berat la ilaha illallah. Seandainya ada yang berzina sampai 1000 kali ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah takdir, berat mana? La ilaha illallah. Alhamdulillah kita semua ditakdir menjadi ikhwan thariqah Tijani. Mengapa demikian? Orang Tijani fadilahnya beda. Karena ketika Tijani bertaubat, wa annahum yadkuruna sabna alfil malakin, ada 70.000 malaikat yang menyertai ikhwan thariqah Tijani ketika bertobat. Ketika tidak masuk thariqah Tijani, bertobat hanya sendirian. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, sampai 1 hari 1 malam, sampai 7 hari 7 malam, tidak kuat. Itu pun tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ikhwan thariqah Tijani berbaiat dan talqin dilengkapi lazimah, helalah, wadifah, maka 70.000 malaikat turun memintakan ampun kepada Allah Subhanahu, memintakan ampun kepada Allah. Kalau manusia satu didemokan oleh 70.000 malaikat, kira-kira diterima enggak tobatnya? Saudara negeri, diterima enggak kira-kira? Satu orang didemokan oleh 70.000 malaikat. Ini bedanya orang yang sudah takdir dan belum tahu. Istighfarnya Tijani, sholawatnya Tijani, dan zikirnya Tijani, terakhir adalah
Sholatan tu'arribuna biha, sholatan tu'arribuna biha, supaya kalian mengenal bagaimana tentang hakikatul Muhammadiyah, bagaimana tentang mengenal surah Nabawiyah, bagaimana tentang mengenal Sarirah Nabawiyah, bagaimana mengenal dengan surah Nabawiyah. Mengapa kita sudah masuk tarekat Tijaniyah hampir 30 tahun, mimpi Syekh Ahmad saja belum pernah, mimpi Rasulullah saja belum pernah. Jangan-jangan ada yang salah di antara kalian. Masih ada sebagian ikhwan yang iltifat terhadap gurunya, yang masih silau dengan guru-guru yang lain. Terkadang mahabbah kita terpencar, terbias, tidak menyatukan mahabbah kepada gurunya. Yang kedua, jangan-jangan ikhwan Tarekat Tijaniyah masih suka dengan menyakiti hati para ikhwan-ikhwan. Illa yu'jib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakiti hati ikhwan Tarekat Tijaniyah sama dengan menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kalian iltifat membalikan mahabbah kepada guru lain, tergores hatinya dulu. Bagaimana mau butuh dan musuh? Bagaimana mau mimpi Rasulullah? Bagaimana mau mimpi Syekh Ahmad Tijani? Sedangkan yang kalian makan sembarangan. Orang Tarekat Tijaniyah itu bagaikan seseorang yang meniti tembok yang sangat tinggi di kegelapan malam. Mau lari-lari apa hati-hati? Halo? Mau lari-lari apa hati-hati? Mau sembrono apa sembarangan? Tembok yang tinggi di kegelapan malam, kiri kanan jurang, kita mau lari-lari. Dari mana sumber makanan yang kita makan? Apakah halal dan barakah? Apakah halal dan thayyibah? Baju yang kita pakai, tempat salat yang kita tempati, dari mana asal usulnya? Mengapa yang perlu tahu kita berpikir? Tidak sholatan untuk ahli muda bihaya, tidak mengenal diri Rasulullah. Sifatnya Rasulullah tidak masuk kepada hati kita. Rahman Rahimnya Allah tidak masuk ke dalam perut kita ini. Orang masuk Tarekat Tijaniyah supaya sifatnya, sifat Rahman dan Rahimnya Allah turun oleh siro dan dalam hati kalian semua, sehingga menjadi sifat yang lebih sifat yang sifatnya rendah lembut seperti Syekh Ahmad Tijani. Ada suatu hikayah. Syekh Ahmad Tijani ini pernah berpikir tidak lama hujan yang deras, ada masyarakat yang berteduh di jamiahnya Syekh Ahmad Tijani dan berteduhnya memilih jamiah Tijani. Apa kata Syekh Ahmad Tijani? Huwa jalasaukum. Orang itu termasuk duduk berjelasan dengan aku. Belum hafal surah Fatih, hanya duduk berteduh di jamiah Syekh Ahmad Tijani, diakui murid oleh Syekh Ahmad Tijani. La yasqa, dia tidak akan celaka dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Mengapa sekarang sudah ditalkin surat Fatih dibatal-batalin karena syaratnya dari sono dari sana? Ya bala, sudah dikir selawat Fatih, sudah dikir istiqomah, kita batalin.
hadir menjadi penyambung lintas yang ketika itu ini para hadirin, mahabbah kita kepada guru masih belum sempurna. Kita masih silau dengan yang lain. Kita masih tidak punya pengertian yang dalam terhadap guru kita. Mahabbah kita masih titir saja. Mahabbah yang hakiki ketika tidak disertai dengan pengorbanan, itu namanya cinta bohong-bohong. Iya ada. Ketika panjenengan memberikan cinta kepada istrinya, tapi tidak memberikan belanja, cinta apa itu namanya? Cinta bohong-bohong. Apa kalian sudah demikian kepada gurunya, berkhidmat kepada gurunya, menganggap bahwa gurunya di dalam diri gurunya terhadap Syekh Ahmad Tijani, di dalam diri gurunya ada Syekh Rasulullah Muhammad SAW. Cinta yang seperti ini yang masih belum dimiliki. Oleh karena itu, untuk mendongkrak semua amal-amal itu, mari kita amalkan aurat yang sudah diistiqomah oleh Syekh Ahmad Tijani ini. Ya man afhar, barang siapa yang berdaya akharul kamil, asbabul nuzulnya sudah saya terangkan di sini. Dengan membaca saja mendapat pahala seluruh makhluk Allah Subhanahu. Berapa tetesan sudah, berapa kubik air lautan di dunia ini, berapa kubik pasir di dunia ini, itu tujuh malaikat yang ada di langit dan di bumi menghitung pahalanya yang mana roja sampai kiamat masih belum bisa menyelesaikan. Ini para hadirin, ketika ini dijasakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, apa yang terjadi? Sahabat yang dijasa oleh Rasulullah itu lidahnya bisa untuk memotong batu. Coba dilihat di Zadul Hijjah Mani, ada keterangan seperti itu. Mendapat ibadahnya 70 nabi. Alhamdulillah. Keampuhannya 70 nabi ditransfer kepada yang membaca. Alhamdulillah. Makanya lidahnya bisa untuk memotong batu. Berdoa apa saja ditutup menjadi mustajab. Bacalah setiap selesai sholat isya saja 20 kali yang dinisbatkan masuk ke dalam sifat 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca setiap isya 20 kali. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang membaca setelah zaman akhirul jamil ini dimimpikan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berjumpa dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan Allah berkenan memberikan mahabbah yang shadiq kepada kita, dan Allah memberikan kehusuan kepada kita, dan Allah memberikan sifat yang mirai kepada kita, dan Allah memberikan sifat yang syukur yang paling tinggi kepada kita, dan Allah jadikan kita orang ini istiqomah dan husnul khotimah. Ajastukum, saya menjaga kecerahan berkalian semua sampai baca 20 kali setiap selesai sholat isya 20 kali. Ini ada riwayat Syekh Muhammad bin Yusuf, gurunya guru saya Syekh Umar bin Basyeban, punya ikhwan yang punya hutan yang sampai rumahnya yang di tempat itu akan disita oleh bank. Datang kepada Syekh Muhammad bin Yusuf, apakah sebelumnya baca ini? Ya kan, haral jamil 20 kali. Kemudian baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis 1000 kali setiap malam. Apa akhirnya kepala banknya itu membatalkan rumahnya disita, bahkan dikasih pinjaman lah. Alhamdulillah. Tajum pandangnya pada tajum. Iya mana kalau jamil akan baca semuanya ya. Iya mana kalau
insyaallah istijabah dan mendapat madad Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW, alhasil menjadi putuh dan musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan saya sedikit. Semoga mari kita baca ya. Ya man atharal jamil wa sataral qabih wa lam yuhibbul jariyah wa lam yahtika sitra wa yadhal lahbi wa ya sanat tajawud wa ya wasi'al maghfirah wa ya basital yadaini birrahmah wa ya syami'ul najwa wa ya munqadul syaqwa wa ya karimah subhi wa ya dibal mani wa ya muqilal asarat wa ya muqabilan binyami qaddas biqabiha ya rabbi wa ya sayyidi wa ya maulaya wa ya ghayatal rabbati as'aluka an la tusalli qati fi balai dunya wa la fi adabinar. Dibaca 20 kali setiap selesai sholat Isya. Hanya di Isya saja 20 kali itu ijazah yang diterima dari Syekh Ahmad bin Yusuf, kemudian dititipkan kepada guru saya Syekh Umar bin Basaikan, dan sekarang saya ijazahkan kembali kepada kalian. Hadis cukup. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekh Muhyiddin yang telah menyampaikan ilmu dan bekal bagi kita, mudah-mudahan biasa diamalkan.